اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika kita memakai sudah pakaian ihram, tadi udah berapa tadi rukun daripada rukun umroh nih tadi. Niat pakai pakaian ihram satu, kemudian tadi yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu berkeliling Ka'bah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masuk menuju Hajar Aswad. Umpamanya Hajar Aswadnya di sebelah sini. Hajar Aswad itu berada di samping namanya Multazam, pintu Ka'bah. Tempat yang paling afdol berdoa itu antara pintu Ka'bah itu. Mungkin ada sedepa segini ya Kak ya, lebarnya. Kalau bisa dapat diizinkan Allah dekat awak di situ, dekatlah. Tapi kalau tidak dari jauh pun jadi. Tapi bersejajar dengan Multazam itu, maka itu tempat yang paling afdol. Ini sekarang kita masuk rukun yang kedua. Rukun yang kedua itu tawaf 7 kali. Apa bacaannya yang ditulis di situ, Bu? Karena tidak bacaan bakunya ini tidak ada. Bacaan baku yang di dalam hadis tentang ini tidak ada. Yang afdol dari Imam Nasai itu dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca yang kalau memang tertulis di situ Ibu hafal, silahkan Bapak hafal. Silahkan hafal. Ya, jadi Bapak baca. Bacaan yang paling mudah itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta seluruh kebahagiaan dunia. Itu bacaan yang paling afdol. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Untuk menjalankan umroh yang telah didaftarkan sebelumnya kepada ibunda kami ini, kakanda kami Bu Haji Haznaini. Mudah-mudahan keseluruhan daripada perjalanan itu nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para duyufur rahman ini mendapatkan umroh mabrur dan mabrurah. Tidak ada balasannya. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Dan balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari sedikit demi sedikit bagaimana cara pelaksanaan umroh itu sendiri agar umroh kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Itu sebagai sandaran yang kita harapkan. Bahwa sebelum kita melaksanakan itu, yang paling penting dalam umroh itu sabar. Karena perjalanan umroh ini adalah perjalanan fisik, ya, menggunakan kekuatan fisik. Kalau tidak sabar ini berat. Umroh itu pahalanya beribu-ribu. Tapi kadang-kadang ada orang setelah umroh mana pun tak dapat dia. Mau berangkat dia jadi pemarah, itu syaitan itu. Nanti sampai nanti di Kuala Namu begaduh, sampai nanti di Makkah nanti begaduh, sampai nanti di Madinah begaduh, itu tidak ada balasannya. Sementara kata Allah wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Sedangkan balasan orang yang sabar melintasi seluruh hukum-hukum yang digariskan Allah di dalam pelaksanaan umroh itu, wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Allah kasih surga dengan segala kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya. Jadi mudah-mudahan setiap tahapan-tahapan yang kita lalui itu kita memperoleh poin-poin yang besar. Itu standarnya yang mau kita ambil. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai dari perwakilan Tawasul ini ingin sedikit mengupas masalah umroh ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mempelajarinya, tapi katanya lancar kaji karena diulang, sehingga kita nanti di sana, Bapak Ibu di sana nanti
benar-benar mantap dalam pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan itu tidak sia-sia. Setiap rupiahnya itu memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah bukti daripada syiar agama Islam. Nanti mata kita ini akan melihat kebesaran Allah itu, melihat Ka'bah itu, melihat tempat sa'i itu. Dan kita akan melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalam pelaksanaan umroh itu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi i'tamara. Siapa yang berkunjung ke sana, haji itu artinya berkunjung. Awi i'tamara atau berumroh, umroh juga berkunjung ke sana. Orang yang sampai ke sana itu adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia di dunia ini sampai ke sana. Ada yang kaya kali tapi mati tak sempat umroh. Ada yang miskin kali tapi dipanggil Allah taala. Sedangkan kita semua ini ausatiha, di pertengahannya. Kita diberikan Allah kenikmatan berupa rezeki untuk datang berkunjung, dipanggil Allah Subhanahu wa taala di dalam bahasa Nabi Allah Ibrahim, wa azzim fin nasa bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Dulu Bapak Ibu di dalam alam rahim itu ketika diseru Allah Subhanahu wa taala untuk berhadir ke rumah Allah, Bapak Ibu katakan di dalam alam azal itu, labbaik ya Allah. Bapak siapa namanya? Pak Ashab. Labbaik ya Allah. Ibu siapa namanya? Ibu Erni, labbaik ya Allah. Inilah nanti ketika sampai nanti di sana menuju kota Makkah, ibu bapak mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Panggilanmu ya Allah kupenuhi hari ini. Labbaik la syarika laka labbaik. Bahwa panggilan itu adalah panggilan ikhlas dari dalam hati, dari biaya yang halal. Innal hamda, segala pujian itu hak Allah. Wan ni'mata laka, dan nikmat itu untukmu ya Allah, darimu dan untuk laka wal mulk, karena kerajaan dunia ini seluruhnya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dunia ini Allah menjadikan dua tanah yang sangat suci. Pertama kota Makkah. Seluruhnya manusia kalau melihat pelaksanaan ibadah umroh itu adalah miniatur daripada alam barzah. Kita nanti akan semua seperti itu, memakai pakaian ihram, pakaian putih, meninggalkan kebesaran-kebesaran dunia yang kita angkuhkan, kita akan berada di sana. Tapi sebelum sampai kita mengkaji jauh ke sana, bahwa perlu kita ketahui nantinya ketika kita berangkat menuju tanah suci itu, kita akan sampai di kota Nabi, namanya Madinatul Munawwarah. Madinah artinya kota, Al-Munawwarah yang bersinar. Kenapa negeri itu dikatakan kota yang bersinar? Karena di sana ada Rasulullah. Di sana ada jasad Rasulullah yang tertanam di dalam tanah, tapi di dalam satu hadis dikatakan bahwa jasad-jasad para nabi-nabi Allah itu tidak hancur. Jasad-jasad para aulia-aulia Allah itu, orang-orang yang hafiz Quran, yang membaca Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nanti akan sampai ke sana, akan melihat walaupun didinding oleh pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi, tapi saat itu dekatlah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara alayya inda hayati kaman zara alayya indal wafati." Siapa yang berkunjung kepadaku di saat aku hidup, sama saja dia berkunjung kepadaku ketika aku sudah meninggalkan dunia ini. Artinya Bapak Ibu datang ke sana, ketika sampai nanti di Raudhah itu bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampailah aku sekarang ini di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang-orang yang sampai di Madinah itu rumah dia adalah hotel. Jadi di mana nanti hotel yang ditempatkan oleh pengurus dari Tawasul, kami ini nanti meletakkannya, disitulah rumah Bapak Ibu nantinya. Di kota Madinah itu kita nanti melihat beberapa kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah-sejarah yang pernah Bapak Ibu dengar. Ada yang namanya Masjid Qiblatain, ya Kak ya, di situ ada Masjid Qiblatain. Di sana nanti ada yang namanya Jabal Uhud. Jabal Uhud bagi orang yang melaksanakan fardu kifayah. Kata Rasulullah, orang yang melaksanakan fardu kifayah itu mendapat pahala satu Jabal Uhud. Jabal Uhud itu lebih kurang 7 kilometer. Kalau kita ikut melaksanakan, diganti emas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, di sana juga ada, kalau kita lihat Baqi ya, makam para syuhada, keluarga-keluarga Nabi banyak di sana. Di sana kita akan melihat orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, namanya Utsman bin Affan. Kuburnya nggak macam kita di sini. Kita hafiz Quran tidak, hafal Quran tidak, tapi kuburan awak besarnya minta ampun. Orang tuh sana kecil-kecil aja batunya, tidak dibangun-bangun. Kemudian kita di sana juga nanti melihat Raudhah Miryadil Jannah, taman-taman surga. Siapa yang diizinkan Allah nanti masuk, dan kita berdoa bersama. Nantinya mudah-mudahan kita diberikan Allah izin masuk ke Raudhah itu. Duduk di taman Raudhah itu. Siapa yang sholat di Raudhah itu wajabat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Siapa yang duduk nanti di situ wajib dia mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya ketika kita nanti akan menapak tilas ke Makkah Al-Mukarramah, dianjurkan beberapa hal bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan umroh. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa hotel itulah rumah kita. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian memakai ihram untuk melaksanakan tawaf. Nah, saya ingin mengatakan di rumahnya itu, rumah kita di situ hotel. Makanya ketika ibu nanti meninggalkan kota Makkah, meninggalkan kota Madinah maksud saya, untuk melaksanakan umroh, maka Bapak Ibu dianjurkan di hotel itu nanti di hari terakhir meninggalkan kota Madinah untuk mandi sunnah. Ya, mandi sunnah. Di dalam satu riwayat dikatakan mandi ihram. Mandinya sama kayak mandi wajib. Mandilah subuh itu. Niatnya bagaimana? Niatnya, kalau niat itu kan qasdus syai'in ya. Qasdus syai'in maksud hati. Nggak bisa saya Ustadz membilangkan nawaitul ghusli raf'al hadasi min kulli badani li umrata lillahi ta'ala. Tak bisa umpamanya pakai niat di hati aja. Sengaja aku mandi wajib, mandi besar ini untuk membersihkan diriku agar aku dapat melaksanakan umroh karena Allah Ta'ala. Nah, itu saja sudah memadai. Jadi agama Islam ini tidak ada yang sulit. Tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Aku tak bisa bahasa Indonesia, aku bahasa Padang. Bahasa Padang. Sangajo ambo, mandi wajib. Gitu ya. Ibu orang apa? Ibu orang Mendeling. Bahasa Mendeling bisa juga. Tapi sholat nggak boleh bahasa Mendeling. Haram itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, setelah mandi kita, setelah mandi besar kita di situ, maka kita dianjurkan berwudu biar bersih. Sebentar Bu ya. Ini masuk ada berita terupdate. Baik, setelah itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita mandi, itu termasuk sunnah-sunnah dalam ihram ya, sunnah-sunnah dalam umroh, mandi bersih, berwudu, kemudian berangkatlah kita ke namanya Bi'run Ali atau disebut dengan Bir Ali. Bir Ali artinya sumur yang pernah diwariskan oleh Ali bin Abi Thalib.
di sanalah tempat mikot. Mikot merupakan bahagian dari rukun umroh. Rukun artinya sesuatu yang tidak boleh tinggal. Kalau tertinggal rukun itu, maka batallah umrohnya. Jadi mikot artinya berniat. Kita masuk ke Masjid Bir Ali itu, berwudu, kemudian berihram. Kalaupun udah di hotel berihram tak apa-apa, tapi pas di Masjid Bir Ali itu, Bapak Ibu berniat. Kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Apa bahasa Arabnya? Nawaitu umrata wa ahramtu biha. Itu cukup. Sengaja aku berihram untuk umroh karena Allah Ta'ala. Itu udah cukup itu. Sengaja aku berihram dan untuk umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu udah hafal niat ihram? Hah? Nanti pelajari. Ibunda, kalau ibu ini udah hajah ini ya kan? Udah hajah ibu? Belum, alhamdulillah. Nah, itu pikir wajahnya mau udah hajah ya kan? Insya Allah nanti munajat di depan multazam itu, ya Allah mudahkanlah aku untuk berhaji, sampai itu. Karena itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah berihram itu rukun ya. Jadi rukun itu apa? Tidak boleh tinggal. Yang sesuatu yang tidak boleh tinggal, niat beserta ihram kalau laki-laki. Kalau perempuan dia pakai mukena kak ya, pakai telekung. Samalah itu, namanya juga ihram juga. Dan ihram ini tidak boleh nanti udah selesai umroh dijual. Ada orang pas waktu selesai umroh dan nggak dipakainya lagi, dijualnya. Ihram ini sunat dipakai waktu kita mati. Jadi kain kafan. Makanya kalau nanti Bapak Ibu di Makkah itu, orang-orang tuh yang sudah wafat di sana, itu mereka itu pakai kain ihram itu dikuburkan. Karena termasuk orang-orang syahid. Di dalam satu hadis dikatakan bahwa orang yang sudah pernah umroh dan sudah pernah haji sama kedudukannya dengan orang-orang yang syahid. Jadi kalau dia syahid, nanti pelaksanaan jenazahnya itu di kain ketiganya atau wanita di lapis kelimanya itu memakai pakaian mukena. Itulah pakaian termewah nanti di dalam alam barzah. Maka habis umroh, habis haji, kain ihram itu disimpan karena di dalam hukum Islam ada bab wasiat, maka diwasiatkan kepada ahli waris, kalau aku nanti mati pakaikan ihram ini. Nah, jadi kalau laki-laki lapis kedua, lapis ketiganya ihram, langsung dia dibalut dengan ihram, baru dipakaikan kain kafannya. Jadi ini yang pertama, rukun yang pertama dalam umroh itu tadi adalah apa tadi? Niat beserta ihram. Dalam keadaan sudah berwudu, kemudian dia sudah berihram, sholat sunat ihram. Sholat sunatnya di Masjid Bir Ali itu sebelum berangkat. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatal ihram rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, sebelum kita setelah kita memakai pakaian ihram, bagi bapak tidak boleh menutup kepala lagi. Udah dipakai ihramnya, terjadilah hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam bab pengharaman ibadah ihram. Maksudnya sudah memakai ihram. Apa itu? Tak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menutup kepala untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki dulu, tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi sampai mata kaki. Kalau bagus pun tak usah pakai alas kaki. Tapi takutnya ada najis, ya kan? Sebelum menuju pakai sendal itu sebahagian mengatakan boleh ya, tapi yang afdolnya itu tidak. Karena dia sudah meninggalkan kebesaran-kebesaran lainnya. Tapi kalau di dalam kitab Asba'u wan Nadzair dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu, darurat itu harus ada yang mengatasinya. Kalau dikhawatirkan terjadi terpijaknya najis, maka ada daruratnya. Dibolehkanlah memakai sandal dengan catatan tidak boleh menutupi mata kaki. Itu mutlak. Kalau bagi perempuan, dia tidak boleh pakai cadar.
Dia pakaian seperti orang apa ya? Seperti orang sholat, menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Juga tidak memakai alas kaki, tapi kalau dia memakai alas kaki tidak sampai menutupi mata kaki. Ini bahagian daripada ihram perempuan. Lalu apalagi tidak boleh membunuh. Mana tahu tiba-tiba ada lalat bolak-balik hingga pala ibu ini. Tengoknya lalat itu dibiarkannya dulu. Pap, dipukulnya. Maka orang yang membunuh binatang-binatang setelah dia pakai ihram, ada damnya, ada dendanya. Damnya kambing. Mahal tuh kambing. Berapa sekarang kambing, Bu? 2 juta, kena 2 juta. 3 ekor lalat udah 6 juta, ya kan? Hati-hati. Tak boleh itu dibikin. Atau geram bapak itu nyabut-nyabut jenggot dia. Ibu itu gatal ketiaknya bolak-balik, ditariknya bulu ketiaknya. Ini gatal. Kertak ditariknya. Kertaknya. Maka 1 bulu ketiak 1 kambing. Coba ibu bayangkan kalau tercabut 5 kambing. Takut awak pas naik motor tuh nanti bunyi ibu tuh karena nggak bayar dam. Karena jadi hal-hal yang membatalkan ibadah umroh itu, membatalkan ibadah ihram itu, yang pertama tadi apa tadi? Menutup kepala bagi laki-laki. Panas sekali. Diambilnya kain ihram dulu, rohnya gini. Batal ya. Tak boleh itu. Atau dia bawa topi, dipakainya topinya. Ini tidak boleh. Kemudian mematahkan atau memotong pokok-pokokan yang ada. Ada orang nih kadang-kadang tangannya gatal. Ambil jalan itu kertak, patahkannya. Itu kena dam. Jadi tidak boleh membunuh binatang. Tidak boleh, apalagi tadi? Pakai wangi-wangian, menutup kepala. Dan kalau bapak ini kalau kita tengok kan macam kepala kuah, ya kan? Tiba-tiba menikahkan orang. Tidak boleh di sana menikahkan orang, menjadi wali pernikahan. Mana tahu tiba-tiba Ustadz ini jadi wali. Aku mau nikah, kata adiknya. Udahlah melalui telepon saja. Ku nikahkan kepadamu adik kandungku dengan mahar sekian. Batallah saat itu umrohnya, ihramnya wajib dia mengulang lagi. Jadi ingat itu hal-hal yang tidak boleh. Termasuk pembatalan itu adalah pembatalan haji. Fala rofasa wala fusuqa wala jidala. Tidak boleh rofas. Rofas itu kalau dia suami istri bergatal-gatalan. Itu bergatal-gatalan. Kau ini ku tengok pakai ihram mantap kali. Wah, kan? Jadi tambah seksi kau katanya. Nah, ini batal. Rofas, cakap yang mengandung pornologi, itu tidak boleh. Fusuk ini berasal dari hati. Geram aja deh, macam di sini tadi memang ujian banyak, Bu ya, seperti Bunda tadi, ada yang mau marah aja, memang itu datang setannya. Setannya itu pangkatnya udah tinggi, yang mau mengganggu orang umroh ini, pangkatnya bukan kopral lagi, maijen. Maijen syaitonir rajim. Di kipasnya itu. Dia tukang sate itu. Udah marah aja kau katanya. Makanya orang yang mau berangkat, orang yang sampai sana, sampai nanti pulang, kalau dia memang tidak bisa mengontrol dirinya, maka rugilah dia. Setannya besar. Maka sampai di sana nanti ada pemarah itu memang ada satu orang tuh menurut cerita Kakanda ini nggak nampaknya Ka'bah. Ya Kak ya? Pernah ada orang yang sampai ke sana, itu Ka'bah, nggak nampaknya. Tak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah sama nauzubillah. Makanya ketika kita nanti rofasa fusuk itu busuk hati, iri hati, sok paten, sok mantap, sok sombong, itu semuanya ada. Makanya di sana tak boleh. Punya cincin ibu itu nanti bolak-balik ngorek hidung aja supaya ditengok orang, wah cincin wah ini. Takbir pun gini dia, Allah, ya Allah, sombong betul. Ini tidak boleh dilakukan, fusuk namanya. Busuk hati, iri hati, apalagi dengki, sombong, berkelahi, jidal. Jidal ini tak boleh. Umpamanya nanti sesama kawan itu nanti, kau ini ku tengok udah jelek, pendek, hitam katanya. Meriah dia mengejek orang situ. Datang kata bapak, ini kau jangan ngejek-ngejek gitu, kau goni kan kau nanti. Berkelahi. Ada orang di Ka'bah itu berkelahi.
suami istri. Karena di sana rame itu, ya Kak ya, ramenya luar biasa. Kata lakinya, pegang aku kuat-kuat, hilang kau nanti di sini. Datang lakinya dipegangnya ihram waktu kuat-kuat. Jangan kuat kali, copot nanti aku nggak pakai apa-apa ini, katanya. Berkelahi. Terakhir dipegang ibu tuh yang di sini bapak tuh, mati aku nanti, katanya. Monyet kau, kata bapak tuh. Terakhir berkelahi di depan Ka'bah, ya Allah. Di tempat yang mulia tapi menjadi orang yang buruk. Kan luar biasa itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah memakai ihram, ditinggalkanlah ini tadi hal-hal yang membatalkan ihram, berwangi-wangian, menutup kepala, kemudian mencabut bulu-bulu yang ada di tubuh, termasuk bulu rumah. Mana tahu kan bulu rumahnya panjang, macam beruk Lampung. Ada orang yang gitu, ih kok panjang kan, cabut bulu ketiak, bulu hidung, itu tak boleh. Makanya sebelum Bapak Ibu nanti memakai ihram, kalau dia rambutnya panjang nggak usah botak, tapi pangkas dari Medan ini udah pangkas setengah sisir aja atau satu sisir, supaya nanti dapat rukun tahallulnya. Jangan botak terus, nanti tukang orang Arab itu geram, dia tengoknya botak, kulit awak tuh dikukurnya gini, habis hilang semuanya. Makanya sisakan macam Abang Dai ini, segini aja rambutnya. Nanti di sana nanti pas waktu apa di apa namanya tahallul ya, kosirin dulu, dia dipotong dulu karena ada 2 umroh nanti itu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya membatalkan ibadah umroh, barulah kita naik bus ya, naik bus nanti ke apa, naik kereta api. Naik bus, karena di sana udah ada 2 transportasi yang sudah diaktifkan pemerintah Arab Saudi. Kalau ke kereta api itu mahal Kak ya? Berapa naik kereta api itu Kak? Oh 300. Itu kalau 300 real dikali 4.000 berapa itu, kalau dibelikan kerupuk jange penuh masjid nih. Ya, makanya naik bus saja. Naik bus itu sekitar lebih kurang 7 atau 7 jam lebih dari Madinah ke kota Makkah. Tidak ada ucapan lain kecuali talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita dalam keadaan beruduk nih ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Tak perlu bercakap-cakap sama yang lain. Takut nanti melanggar rafas, fusuk, jidal. Berburuk sangka, hati yang busuk, dan bertengkar. Nah, ini bacaan yang diajarkan oleh agama ini. Sepanjang kita menuju Baitullah itu, bertalbiyahlah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Itu bacaan yang paling baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika kita memakai sudah pakaian ihram, tadi udah berapa tadi rukun daripada rukun umroh nih tadi. Niat pakai pakaian ihram 1, kemudian tadi yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu berkeliling Ka'bah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masuk menuju Hajar Aswad. Umpamanya Hajar Aswadnya di sebelah sini. Hajar Aswad itu berada di samping namanya Multazam, pintu Ka'bah. Tempat yang paling afdol berdoa itu antara pintu Ka'bah itu, mungkin ada sedepa segini ya Kak ya, lebarnya. Kalau bisa dapat diizinkan Allah dekat awak di situ, dekatlah. Tapi kalau tidak, dari jauh pun jadi. Tapi bersejajar dengan Multazam itu, maka itu tempat yang paling afdol. Ini sekarang kita masuk rukun yang kedua. Rukun yang kedua itu tawaf 7 kali. Apa bacaannya yang ditulis di situ, Bu? Karena tidak, bacaan bakunya ini tidak ada. Bacaan baku yang di dalam hadis tentang ini tidak ada. Yang afdol dari Imam Nasai itu dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca yang kalau memang tertulis di situ Ibu hafal, silahkan Bapak hafal. Silahkan hafal. Ya, jadi Bapak baca. Bacaan yang paling mudah itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta seluruh kebahagiaan dunia. Itu bacaan yang paling afdol. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu putaran. Ya, sampai di depan pintu Ka'bah itu istihlam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istihlam. Istihlam itu apa, Bu? Ngecup. Kisbai. Sebenarnya hukum asalnya kalau dekat awak cium Ka'bah itu. Tapi karena tak sampai, ya kan, lama kamu muncung awak pula panjang sana kan. Gitu. Inilah berlangsung 7 kali. 7 kali. Jadi kalau dia sudah pakai ihram lalu dia tawaf 1, ya kan? Pas sampai sini terkentut. Namanya kalau udah tua awak kan tangki anginnya dol. Sampai sini terkentut. Maka wajib dia berwuduk. Dia wajib berwuduk, keluar dari barisan berwuduk. Makanya hati-hati, jangan banyak kali makan makanan yang mengandung angin. Banyak aja minum air zam-zam itu. Berdoa sama Allah Ta'ala biar tak terkentut. Karena kalau terkentut di situ, dia wajib berwuduk kembali. Caranya setelah berwuduk, masuk dia disambung lagi, bukan diulang, disambung. Kalau dia 1, di sini, kemari dia terkentut, ambil wuduk, masuk lagi, hitungnya udah 2. Tidak 1 lagi di tempat dia tadi. Kemudian 3, begitu juga 4. Kelima terkentut lagi karena wah itu tangki anginnya udah memang meper, ya kan? Berwuduk lagi, tawaf lagi sampai 7 putaran selesai untuk tawaf. Jadi karena jauh, tayamum boleh. Bolehkah bertayamum kalau dia batal wuduknya? Tidak boleh. Karena syarat tayamum itu kalau tidak ada air. Nah, ini ada air, banyak sana air. Wajib dia keluar, makanya dijaga. Kalau bisa memang kita memang ada darurat, umpamanya harus makan obat, sakit perut pula dia, ya kan? Itu tak apa-apa, makan obat itu. Makan obat supaya jangan terkentut. Tak boleh itu. Kentut kayak mana, Ustaz? Baik kentut besar atau kentut kecil. Kitanya yang tahu itu. Ada model angin aja dia, pss, katanya kan. Ada model apa? Motor pusuh. Ada yang model trompet, pot. Itu bermacam ragam model orang di situ. Selesai. Jadi 7 putaran selesai. Lalu kalau bisa sholatlah di Hijr Ismail. Kalau dapat. Siapa yang sholat di Hijr Ismail, dia sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kalau dapat. Kalau tak dapat, di belakang makom Ibrahim. Sholat sunat apa namanya? Sholat sunat tawaf. Di situ termasuk golongan sholat sunat mutlak. Ya, sholli sunat tawaf lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 2 rakaat aja. Bagaimana kalau orangnya rame kali, Ustadz? Usahakan bisa. Kalau tak bisa, dibisa-bisakan. Karena lokasi itu memang tidak akan pernah sunyi. Carilah saat-saat yang bisa Bapak Ibu mengangkatkan takbir. Umpamanya Allahu Akbar. Biasanya kalau kita udah angkat takbir, itu orang-orang sekitar situ tidak mau melalui kita. Kalaupun ada polisi Arab Saudi situ dijaganya, ya Kak ya, sepanjang Bapak Ibu melaksanakan ibadah sholat di belakang makom Ibrahim, kalau dapat di dalam Hijr Ismail. Jadi itu baru rukun yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga ini sa'i. Sa'i ini berlari dari Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah bukti daripada syiar agama Islam. Kenapa? Di sana ada sejarah. Bagaimana dulu kalau kita mendengar sejarah Siti Hajar mencarikan minum bagi anaknya Ismail alaihissalatu wassalam. Dia lari 7. Itu panjangnya berapa meter itu Kak? Panjangnya 100 lebih. 400. Hampir setengah kilo sekali jalan.
Itu 7 kali. Dia hitungannya bukan begini, bukan 1, 2, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di Marwah. Berawal di sofa, lari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pas ibu bapak lari nanti di jalan di situ, kalau yang laki-laki pas waktu di pilar hijau itu sunat membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairam fa innallaha syakirun alim. Pas sampai mau berputar sini mengarah ke Ka'bah itu istihlam. Jangan orang Arab yang digini kan jadi cantik itu Pak. Kau kata lakinya udah kena pula kan mengarah ke Ka'bah, ikut lagi lari sini. Di sa'i ini tidak perlu beruduk. Kalau beruduk dia afdol, tapi kalau tak beruduk pun boleh. Jadi kalau umpamanya yang udah tua-tua, mak nggak bisa lagi dia boleh berhenti dulu. Jangan dipaksa sampai 7 kali putaran. Pangsan ibu tuh telentang jadi urusan orang. Jadi kalau capek berhenti dulu, minum air zam-zam dulu, makan roti Arab yang sebesar apa itu. Di situ makan minum, kurasa waktu saya ke sana nggak ada tempat yang paling indah kecuali di situ. Ada sambil-sambil ketawa orang tuh ku tengok, dimakan minum orang tuh di situ. Boleh, tapi kalau dia istimrar terus menerus itu lebih afdol. Tetapi kalau kita ada masyaqqah itu kesulitan kita dalam melaksanakan itu. Melaksanakan sa'i itu secara kontinu, boleh berhenti. Jangan dipaksakan, apalagi ibu udah kena asam urat, ya kan? Asam urat, asam sulfat, asam muka, itu banyak itu. Geram aja nengok orang, aku nengok orang Arab nih mau ku tamparkan aja. Karena suasananya, suasana fisik yang digunakan di situ, capek. Boleh minum, boleh makan, dan kalaupun batal wudunya, itu boleh diteruskan. Tetapi yang lebih afdol adalah kita berwuduk melaksanakan ibadah sa'i. Jadi sa'i 7 putaran berakhir di Marwah. Selesai bacaannya yang afdol itu inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Boleh bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, boleh itu, tapi bacaan yang afdolnya itulah dia inna sofa wal marwata min syairillah dan seterusnya. Sampai di Marwah sudah 7 putaran. Jadi tadi yang pertama niat beserta ihram, yang kedua adalah tawaf di Baitullah di Ka'bah, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat adalah apa? Tahallul bergunting. Pernah satu hadis mengatakan, ya Rasulullah, mana yang bagus, bergunting atau yang botak? Kata Rasulullah, Allahumma ghafir lil muhalliqin, ampunkanlah orang botak. Ya Rasulullah, wal muqassirin, kata sahabat nih, Allahumma ghafir lil muhalliqin, ampunkan orang botak. 2 untuk orang botak. Ya Rasulullah al-muqassirin, Allahumma ghafir lil muhalliqin wal muqassirin. Ketika ditanya ke Rasulullah 3 kali, 2 untuk orang botak, 1 untuk orang muqassir. Jadi karena umroh bapak ibu adalah umroh pertama, ibu-ibu potong aja sedikit rambutnya, suruh kawan yang perempuan tak potong. Kalau bapak lantaran nanti dia mau umroh sunat, jangan botak saat itu, ya. Cukup potong sedikit aja. Tapi nanti kalau sudah terakhir, umroh sunat atau badal umroh, barulah botak. Itu orang Arab tuh geram kan,
berdarah-darah aku habis. Kepala bukan kayak di sini. Di sini pelan-pelan orang tuh enggak. Tali antum katanya. Bukannya rakru, dia sambil cerita. Oh, tengok udah meleleh darah dilapnya. Dilap. Enggak lah, nakut-nakut dia aja. Dia botak ya orang tua. Jadi botaklah ini. Allahumma fir lil muhallikin, ampunkan orang botak kata Rasulullah. Ketika dibotak bapak ibu dipotong rambutnya, gugurlah dosa saat itu. Habis dosa. Kayauma wulidta ummi, seperti orang yang baru dilahirkan oleh emak ayahnya. Bersih. Hati bersih, kepala ringan. Wah, luar biasa saat itu. Selesailah yang dikatakan umroh. Jadi umroh itu apa? Niat beserta ihram sekali. Kemudian berkeliling Ka'bah 7 kali. Kemudian sa'i baina Shafa wal Marwah 7 kali. Lalu botak dan tertib. Mahal umroh nih. 7 kali. Mahal sampai 30 juta. Kata awak. Padahal itu ada historisnya. Ya kan? Kenapa berniat ya, ibadah yang diperlukan ini makna implisit daripada umroh itu yang pertama. Kenapa orang itu berniat? Rupanya ibadah yang diterima Allah itu yang punya niat. Ini makna umroh itu. Ibadah yang tak punya niat itu ditolak Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Orang yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang dia bermanfaat. Kemudian kenapa berkeliling Ka'bah? Rupanya hidup ini berputar. Dari anak-anak ke remaja, dari remaja ke dewasa, dari dewasa tua, dari tua bangka, dari bangka apa lagi namanya, Bu? Hitung. Rupanya makna dari tawaf itu adalah berputar. Kita ini udah sampai di makom terakhir. Anak-anak udah lewat, kan udah lewat Pak ya. Remaja udah tak ada, ini paling Adinda ini. Dewasa ada beberapa orang. Abang dah berapa usia? 42 udah diintip-intip juga. Ya kan? Saya 46 ya kan. Kemudian setelah itu tua. Kenapa lurus? Kenapa sa'i itu jalannya lurus? Rupanya di dalam hidup ini kita perlu ibadah-ibadah yang benar. Berjalan yang lurus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini makna implisit. Kenapa begunting? Ambillah sebahagian hartamu itu untuk kepentingan alam barzahmu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini rangkaian-rangkaian yang wajib Bapak lakukan, Ibu lakukan di dalam perjalanan umroh nantinya kalau diizinkan Allah di tanggal 15 ini nanti. Dan banyak hal-hal yang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh seseorang ketika dia berada di Haramain, 2 tanah haram. Dia akan meminum air yang bersih, sebersih-bersihnya di Ka'bah. Itulah air Zam-Zam. Dia akan bertemu tempat yang paling mulia. Itulah dia Ka'bah. Tanah yang pernah menjadikan Rasulullah itu juga dari sana. Dan seluruh kemuliaan itu berada di sana. Kita akan sampai ke sana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada yang hendak ditanyakan, boleh ditanyakan sebelum kita nanti mengadakan praktek lapangannya. Kan di sana kan panas ya. Waktu kita udah pakai ihram itu kalau wangi-wangian tak boleh. Tidak boleh. Sebelum kita melaksanakan ihram, itu tadi makanya saya bilang, kalau sebelum melaksanakan ihram itu boleh pakai sampo, pakai apa mandi, tapi pakai lotion, pamannya ketiaknya bau buah pace. Itu bolehlah dulu, tapi kalau setelah ihram seluruhnya itu diharamkan, dan kalau dilanggarnya batallah ihramnya. Ada lagi Bu? Ibu mau tanya? Silakan aja Bu. Tanya aja, enggak apa-apa Bu. Ini senyum Ibu ini manisnya rupanya. Penyabarnya Ibu. Ada yang mau tanya lagi Pak? Ini udah paham semua ya? Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan setelah tawaf itu kan idealnya melakukan sholat sunnah tawaf. Ya. Nah, seandainya dalam kondisi tidak memungkinkan, apakah boleh ditunda sholat sunatnya
Boleh. Boleh, karena itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi kalau wajib tidak boleh. Terbalik-balik tak boleh. Tawaf dulu baru pakai ihram. Itu tak boleh. Jadi kalau dalam bab rukun, dia ada yang kelima namanya tertib. Tertib sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau sunat itu boleh. Sunat tawaf itu boleh di akhir. Sunat mau masuk di Hijri Ismail, orangnya rame, itu nanti boleh terakhir, ya. Tapi dalam bab rukun tidak boleh. Kebiasaan misalnya tadi kan setelah berniat Muhammad tidak boleh menggunakan niat. Ya. Dan tadi katanya Kak Ferguson, apakah misalnya saya memakai misalnya pelembab misalnya ya, apakah sebelum berihram begitu atau gimana? Iya, makanya sebelum berihram tadi ada sunat mandi. Nah, di mandi itu kan ibu pakai sampo. Pakai sampo, kemudian pakai pelembab, kemudian pakai bau ketiak, kemudian korek kuping, kemudian segalanya. Selesai itu kan baru berwuduk, baru berihram. Setelah, ya itu yang hal-hal yang membersihkan namanya, memotong kuku, semuanya supaya rapi. Setelah itu dikatakan selesai, kemudian ibu niat berihram, langsung berihram, maka hal-hal yang tadi dihalalkan tidak boleh lagi. Atau mohon maafnya namanya kita manusia. Ibu bersuami istri pergi di sana, sebelum berihram boleh bermanja-manjaan, bang mana duitnya bang, bang. Boleh, tapi setelah dia berihram ini tidak boleh lagi. Nah, jadi ihram itu membatasi yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Sama seperti takbiratul ihram. Ya kan? Takbiratul ihram itu takbir yang membatasi dari hal yang boleh kepada hal yang tidak boleh. Allahu Akbar. Ibu masih ada bapak? Oh, ini bapaknya. Wah. Ya. Tiba-tiba bapak ini nanya, "Dek, di mana kau letak dompet abang tadi, Dek?" Ibu lagi sholat. "Itu bang di atas itu." Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Tidak boleh. Begitulah ihram tadi. Ihram tadi hal-hal yang tadinya dibolehkan setelah takbiratul ihram, maka berlaku ketentuan ihram. Kalau dilanggar, batal. Ada lagi, Bu? Ini Adinda ini berangkat juga? Alhamdulillah. Ini anak. Oh, mak 3. Ini anak juga. Wah, banyak kali. Alhamdulillah. Kalau misalkan baju ihram itu memang wajib dipakai buat di Mekah aja ya? Apa di Masjidil Haram? Baju kapankah baju ihram itu dipakai? Baju ihram itu adalah mukena untuk perempuan, 2 lapis kain untuk laki-laki. Kapan ini dipakai? Dia dipakai setelah bapak berniat ihram. Dan tidak boleh dibuka sebelum selesai rukun tawaf. Umpamanya bapak ke kamar mandi. Soalnya maaf ceritanya, sesak buang air kecil. Pakaian ihram itu, tapi dijaga supaya jangan kena. Tak boleh dia dibuka, haram itu. Pakaian ihram itu. Makanya kalau dia bapak ibu memakai sebelum bapak ibu memakai ihram, hal-hal yang berkaitan dengan buang air kecil, buang air besar itu dilakukan sebelumnya. Karena itu sama dengan sholat itu, pakaian itu tidak boleh dibuka. Apa kedudukannya? Sedangkan menambah aja pun haram, apalagi membuka, tidak boleh. Nah, jadi itu tetap dipakai sebelum tahallul. Kalau sudah tahallul, sudah bergunting, barulah boleh buka. Kalau misalkan kita udah selesai tahallul segala macam, balik ke hotel, nah mau sholat lagi nih di Masjidil Haram, harus pakai baju ihram? Oh enggak. Jadi kalau bapak sudah melaksanakan ihram, sudah melaksanakan umroh itu berawal dari niat dan pakai ihram, berakhir dengan bergunting, itu sudah selesai ya, boleh buka. Kemudian bapak mau ke Masjidil Haram, mau ke Ka'bah, harus pakai itu? Tidak, udah pakaian bebas, ya. Apa? Laki-laki depan kamar pakai ihram. Kalau dia mau masuk ke masjid ini. Kalau dia mau masuk ke masjid,
dia bukan mau apa, dia udah selesai ini. Iya, tapi sekarang laki-laki harus pakai ihram. Peraturan baru. Oh, ini peraturan baru. Berarti pakai ihram, Bu ya? Pakai ihram. Apa ya? Depan Ka'bah, enggak, ini dia bilang di masjidnya. Kalau masjid, Kalau kau ke Ka'bah ini kan tawaf namanya, Pak, ya kan? Kalau mau tawaf tuh ya pakailah ihramnya. Masalahnya kan mau sholat aja pun Iya, di pas. depan Ka'bah, Iya, mau betul. pakai ihram. kan nanti kita ketemu hari Jumat kan, Bu, maksudnya. Pas di Mekahnya itu. Bu. Berarti ini aturan baru. Selama Covid, Selama Covid ya. Karena rukun umroh itu sendiri setelah dia begunting habis. Ya kan? Ini kebijakan namanya. Artinya karena Bapak Ibu berada di wilayah integritas Arab Saudi, patuh itu. Kalau enggak nanti ada hukum yang diterapkan orang itu. Nah, kita sebagai orang yang berkunjung tidak boleh. Nah, ya. Maka aturan itu aturan. Kalau di dalam bab hukum, hukum umroh setelah begunting habis, bebas. Ini aturan. Nah, jadi saya kalau untuk itu baru dapat informasi. Nah, ada lagi Pak? Ibu? Tidur selimutan bisa nggak adabnya itu? Karena Berselimut. saya ada di rumah udah tenang. Jadi saya pakai untuk selimut tidur gitu. Bukan untuk nanti kalau pas meninggal kapan gitu. Boleh. Boleh nggak Boleh. Pak? Boleh. Sama adabnya nggak boleh. Cuma setelah tidur, cuci bersihkanlah. Mana tahu besoknya meninggal. Karena enak tidur kalau Ya, dingin ya. Teringat apa ya? Teringat. Boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau memang tak ada lagi yang mau bertanya, kita closing sebentar, kita adakan praktek lapangannya seperti apa. Kalau yang masih ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Enggak ada? Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat kami sampaikan mewakili keluarga besar Tawasul. Mudah-mudahan perjalanan umroh ini adalah perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang penuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan biaya yang Bapak keluarkan diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia, alam kubur, dan akhirat dengan kebahagiaan. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.